Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke rekan-rekan, kembali lagi di channel kita. Kali ini mendapati servisan lensa Tokina ATX Pro 100 mili f2,8D makro. Dan ini penampakannya, banyak sekali bibit-bibit jamurnya. Bibit-bibit jamurnya itu dari paling depan hingga paling belakang. Nah itu teman-teman bisa melihat bibit-bibit jamurnya banyak sekali. Dan diperkirakan ini sekitar 3 tahun lebih ini lensa tidak dipakai, sehingga menyebabkan bibit-bibit jamurnya ini banyak sekali nih dari paling depan hingga paling belakang. Oke, nanti kita akan eksekusi semua bibit-bibit jamurnya. Namun sebelum kita eksekusi lebih jauh untuk lensa Tokina ATX Pro 100 mili f2,8D makro ini, untuk rekan-rekan Nusantara yang suka dengan tutorial saya, ayo kita dukung terus channel anak bangsa. Semoga berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan tentunya jangan lupa dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor bersemangat membuat tutorial yang lebih seru, lebih menarik, dan lebih menginspirasi untuk rekan-rekan Nusantara. Oke teman-teman, tanpa basa-basi langsung saja kita akan eksekusi lensa Tokina ATX Pro 100 mili f2,8D makro ini. Jangan kemana-mana, ikuti keseruannya. Check it out. Oke, untuk sahabat Nusantara, ini kita sudah keluarkan satu blok lensa yang dimana di dalamnya itu terdapat beberapa bagian optik yang semuanya itu banyak sekali bibit-bibit jamurnya. Dan di sini sudah kita mendapati bagian diafragma. Nah, jadi nanti yang kita akan cleaning itu di belakang bagian diafragma. Nah, itu kita amankan terlebih dahulu dari bibit-bibit jamurnya. Dan nanti kita akan proses juga yang satu blok tadi itu yang banyak bibit-bibitnya dari bagian depan sampai ke bagian tengah. Nah, ini water cleaning yang kita pakai keseharian untuk membersihkan lensa, sensor, viewfinder, dan lain-lain. Jadi untuk rekan-rekan Nusantara, kalau ingin bongkar-bongkar sendiri silahkan, tapi harus memakai water cleaning yang terbaik dan juga kapas yang terbaik, karena akan menghasilkan hasil yang terbaik. Kalau misalkan water cleaningnya tidak baik atau asal-asalan, nanti yang ada bukannya tambah bening, itu akan menjadi tambah buram. Bahkan coating daripada si lensa tersebut bisa hancur. Nah, dan juga begitu dengan kapasnya. Kalau misalkan kapasnya yang kita pakai itu kapas sembarangan, ya, jadi di sini ada banyak sekali kapas seperti kapas make up, kapas luka, kapas jenazah, dan itu kapasnya banyak sekali seratnya. Nah, oke teman-teman, ini dia. Dan ini kita coba mencari celah. Wah, ini nih, ini kayaknya PR banget nih teman-teman nih. PR-nya ini kita lihat. Nah, coba kita bersihkan dulu nih paling belakang. Oke, ini paling belakang udah dapat satu sisi bibit-bibit jamurnya. Dan ini masih ada 5 sisi lagi nih bibit-bibit jamurnya nih. Jadi depan, belakang, dan depan. Nah, ini satu sisi kita udah dapetin nih. Tapi di sini kita
mengalami satu kendala nih teman-teman nih. Nah, ini kendalanya ini yang kita lihat dari optik ini itu ya, apa namanya? Nah, itu ring sudah saya buka tuh. Tapi ini nggak bisa copot. Nah, ini PR banget nih. Kenapa udah dibuka ringnya kok nggak bisa copot? Waduh. Nah, ini setelah kita amati nih ya. Jadi optiknya itu dipres oleh bahan metal. Jadi itu dipres lagi oleh bahan metal. Jadi bahan metalnya itu harus kita bubut. Nah, seperti yang ini nih, ini kita sudah bubut ya. Dan optiknya ini sudah bisa diangkat. Oke, dan ini di bagian dalamnya juga banyak sekali bibit-bibit jamurnya. Nah, coba apakah ini bisa dibuka atau tidak. Nah, coba di bagian belakang coba kita buka dulu nih. Ini ada ring. Nah, coba kita buka. Nah, ternyata sama. Itu dalamnya juga dipres oleh metalnya nih. Waduh, ini PR banget nih kayaknya untuk lensa Tokina ATX Pro ini nih. Biasanya sih nggak kayak gini ya. Biasanya semuanya ada kancing bukaannya. Jadi kita tinggal buka-buka saja. Nah, terus kita cleaning dan kita taruh lagi di tempatnya sampai dia presisi. Ya sudah selesai. Tapi ini kayaknya banyak yang harus dibubut deh nih bahan metalnya nih. Tapi nanti kita akan coba, kita usahakan semaksimal mungkin agar si bibit-bibit jamurnya ini bisa semuanya dibersihkan. Oke teman-teman. Nah, ini kita coba cari selanya dulu. Oke, sahabat Nusantara, ini untuk 2 lembar di bagian depan ini sudah kita bersihkan dan hasilnya sangat memuaskan. Nah, ini teman-teman bisa melihat tidak ada lagi bibit-bibit jamurnya. Nah, namun yang menjadi PR ini dari belakang daripada bagian si lensa ini. Nah, ini kita coba buka terlebih dahulu dan coba kita ketok-ketok pelan-pelan apakah ini mau terbuka. Dan hasilnya lensanya juga copot. Nah, ini kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, sebentar. Nah, ini juga banyak nih bagian yang ini bibit-bibit jamurnya nih. Ini banyak, terus bagian depannya juga, depan daripada optik ini juga banyak. Nah, kita bersihkan. Nanti kita akan lihat lagi apakah masih ada jamurnya atau tidak. Nah, kalau masih ada dibersihkan lagi. Maksimal itu sampai 3 kali lah. 3 kali, nah itu biasanya sudah bersih sekali.
Oke teman-teman, ini untuk bagian depannya sudah selesai. Kita bersihkan semua bibit-bibit jamurnya. Dan masih ada PR lagi untuk di bagian belakangnya. Nah ini bagian belakangnya cukup rumit ya, karena rumitnya itu ada beberapa gear dan juga itu ada konektor yang dimana itu untuk menjalankan fungsi diafragma dan juga untuk autofokusnya. Nah jadi kita mesti lebih hati-hati lagi nih untuk bongkar bagian belakangnya. Oke sahabat Nusantara, nah sekarang kita sudah sampai ke bagian belakang. Ini kita buka-buka dulu baut-bautnya untuk mempermudah mencopotin beberapa bagian agar juga tidak rusak konektor diafragma, konektor autofokus. Nah ini bagian mountingnya juga nanti kita buka semua untuk lebih mempermudah mendapati optik-optiknya. Nah sekarang kita sudah dapetin nih optiknya nih, satu gelondong juga sama seperti di depan tadi. Nah ini PR-nya lebih parah lagi nih dari yang depan tadi nih. Nah ini teman-teman bisa melihat, jadi ini tidak ada ruas ya untuk ngebuka dari paling depan hingga paling belakang. Nah ini biasanya karena ini buatan pabrik ya gitu. Jadi semuanya ini sudah sudah dipatri atau dipres oleh bahan metalnya. Jadi mungkin kalau sampai ini optik banyak sekali bibit-bibit jamurnya, maka tidak bisa diperbaiki dan harus kembali ke showroom. Biasanya showroom itu ini langsung ganti satu gelondong. Jadi showroom sudah menyiapkan unit untuk pergantian. Nah itu biasanya showroom seperti itu. Tapi di sini kita akan coba berusaha semaksimal mungkin untuk mendapati optiknya agar bisa di cleaning. Dan ini kita sudah bubut bagian depan dan bagian belakang. Dan pembubutannya itu sangat hati-hati ya. Jadi sebenarnya ini makan waktu cukup lama, tidak seperti di tutorial. Ini pengerjaannya makan waktu sampai sekitar 3 jam. Karena apa? Karena bagian pembubutannya itu sangatlah rumit. Rumitnya karena pertama itu tipis, terus yang kedua itu kita harus lebih berhati-hati karena setelah kita bubut ya itu ada optik. Nah kan ini harus pembersihan optik. Kalau misalkan kita ceroboh, yang dikhawatirkan itu nanti takutnya malah optiknya yang cacat. Nah kalau optiknya cacat itu makan lebih berisiko lagi. Nah jadi
pengerjaannya itu tidak bisa buru-buru, karena supaya si optiknya ini bisa dibersihkan dan juga tidak cacat. Nah itu dia, jadi tidak cacat sehingga bisa dibersihkan. Jadi pengerjaan ini memakan waktu sampai sekitar 3 jam. Oke teman-teman, nah di sini kita coba slow motion ya. Nah jadi itu bekas bubutannya itu ada beberapa mili. Jadi si optiknya ini lebih condong ke depan karena tadi di press oleh bahan metalnya. Nah itu dia. Nah itu jadi optiknya lebih nongol, dan ini tidak ngaruh sih sebenarnya karena tetap presisi ya. Yang kita bubut itu adalah bahan metalnya supaya si optiknya itu kunciannya terlepas dari bahan metal dan itu bisa dikeluarkan atau dibersihkan. Dan di sini kami menerima jasa repair, reparasi, perbaikan dan perawatan untuk semua jenis lensa dan kamera. Jadi dari kamera manual itu dari berbagai macam tipe, merek dan kerusakan. Nanti kita akan bantu itu dari point shoot, rangefinder, SRL dan TRL. Nah itu jenis-jenis kameranya. Dan untuk lensanya juga dari berbagai macam merek, tipe. Nanti kita akan bantu untuk cleaning dan perbaikan termasuk modifikasi mounting. Nanti kita akan mencarikan solusi yang terbaik untuk rekan-rekan Nusantara. Dan juga untuk digital kami juga menangani dari berbagai macam merek seperti Nikon, Canon, Samsung, Lumix, Olympus, Sony. Nah itu baik kamera mirrorless, DSLR dan Digicam. Nah Digicam ini yang lagi terkenal nih, lagi booming. Nah itu kita menangani semua. Nanti untuk lebih jelasnya kita bisa melalui WhatsApp. Nah nanti kita bisa chatting-chatting melalui WhatsApp. Dan untuk lensa autofokusnya juga kita menangani semua, baik Canon, Nikon, Olympus, Samsung, Lumix, Sony. Kita menangani semua dari kerusakan autofokus tidak bisa, dan juga diafragma tidak baca, cleaning dan juga kalibrasi. Nanti kita akan coba bantu untuk rekan-rekan Nusantara agar amunisinya agar bisa dipakai dan juga bisa baik lagi. Untuk lokasi kita ada di Jakarta Pusat, tepatnya di Pasar Baru, Arko Plaza lantai 3. Jadi teman-teman yang areanya di sekitar Jakarta atau ingin ke Jakarta bisa mampir, langsung kita bisa kopi darat. Nah, jadi apa yang akan kita bantu untuk rekan-rekan Nusantara. Dan untuk kirim-kirim juga bisa. Kita melayani pengiriman itu dari Sabang sampai Merauke dan semua agen pengiriman. Nah nanti alamatnya kita bisa melalui WhatsApp yang sudah kita cantumkan di DVD ini. Nanti kita juga akan cantumkan di definisi. Oke teman-teman, ini kita akan rakit kembali untuk lensanya. Nanti kita akan teropong bersama untuk melihat hasil cleaning kita untuk lensa Tokina ATX Pro 100 mili f2,8D mikro ini.
Oke, teman-teman Nusantara, inilah hasil klinik kita yang kita kerjakan dan kita saksikan bersama. Dan terima kasih untuk rekan-rekan Nusantara yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga tutorial yang sederhana ini bisa menambah wawasan dan inspirasi baru di dunia fotografi. Oke teman-teman, sampai di sini. Terima kasih dan wassalam.